masjid banyak yang kebingungan. Kapan sholat Id akan dilaksanakan? Dan kapan hewan kurban akan disembelih? Sabtu atau Ahad? Sebelum lanjut menonton, saya ingin mengajak para sahabat untuk menyingkirkan terlebih dahulu segala bentuk sentimen politik, pemikiran, ataupun pergerakan. Karena hal-hal seperti ini dapat menyulut emosi, dan kalau emosi sudah naik, maka rasio akan sulit berjalan sebagaimana mestinya. Kajian akan sulit dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kementerian Agama Republik Indonesia telah meresmikan bahwa Hari Raya Idul Adha tahun 1443 jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022. Keputusan ini diambil berdasarkan standar Imkanur Ru'yah yang juga disepakati oleh Mabims. Tentu saja ini berbeda dengan keputusan Persyarikatan Muhammadiyah yang menyatakan bahwasanya Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Ini ditentukan berdasarkan standar wujudul hilal. Sebelumnya saya pernah menyinggung bahwasanya perbedaan penentuan awal bulan Ramadan antara Imkanur Ru'yah dengan wujudul hilal itu adalah perbedaan yang tidak akan mungkin bisa disatukan. Karena itu, terkait perbedaan pendapat tersebut, kita saling menghargai saja. Masing-masing amalkan sesuai dengan apa yang diyakini. Namun saya ingin mengulas lebih dalam tentang keputusan hari raya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait keputusan ini, kita harus tahu dulu bahwasanya pemerintah hanya meresmikan. Sedangkan keputusannya diambil oleh tim yang terdiri dari ahli fikih dan juga ahli falak, bukan kaleng-kaleng. Bahkan keputusan ini juga diresmikan oleh negara-negara tetangga, Malaysia, Brunei, Singapura, yang semuanya tergabung dalam Mabims. Para sahabat boleh saja suka atau tidak suka dengan pemerintah, namun jangan sampai keluar narasi-narasi yang menyesatkan. Seperti Idul Adha Nusantara atau Arafah Nusantara. Bahkan ada juga yang sampai-sampai menyatakan nanti naik hajinya jangan ke Mekah, tapi naik hajinya ke Candi Borobudur saja. Ini adalah kata-kata yang jauh dari nilai-nilai ilmiah. Rasa-rasanya tidak akan disampaikan oleh seorang mukallaf. Jadi keputusan ini bukan cuma diambil dan diresmikan di Indonesia, namun juga di negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan keputusan ini juga di-approve oleh ulama-ulama besar, seperti Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Ahmad Sarwat. Terkait perubahan standar ketinggian hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat, menurut saya hal ini tidak perlu diherankan. Bukankah baru-baru ini kita juga baru saja mengalami perubahan waktu subuh yang katanya terlalu cepat 8 menit. Bahkan beberapa tahun sebelumnya kita juga pernah mengalami adanya perubahan arah kiblat. Itu bukan karena arahnya yang berubah, akan tetapi karena peralatan yang ada sekarang itu lebih canggih, sehingga dengan alat yang lebih canggih itu, batas-batas derajat dan penentuan awal bulan dapat ditentukan secara lebih detail dan akurat. Dan boleh jadi standar 3 derajat itu di masa depan akan berubah menjadi lebih akurat, bahkan sampai pada hitungan derajat desimalnya. Jadi tidak perlu heran. Tentu saja keputusan yang diambil oleh Persyarikatan Muhammadiyah juga memiliki landasan yang kuat. Selain karena standarnya yang berbeda, yaitu wujudul hilal, posisi ketinggian hilal pada tahun ini memang nyaris mencapai 3 derajat. Bahkan, tim Falak Sidogiri, yang notabene-nya adalah pondok pesantren NU, mengaku telah melihat hilal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Meskipun ternyata dalam keputusan resminya, pondok pesantren tetap melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan keputusan pemerintah. Menurut saya ini dilakukan demi persatuan umat. Akan tetapi bagi perseorangan, silahkan amalkan apa yang sesuai dengan zonnya. Ini adalah surat keputusan resmi pesantren Sidogiri yang kami dapati. Jadi mau hari Sabtu ataupun hari Ahad, keduanya sama-sama punya landasan yang kuat. Masalahnya sekarang, pengurus masjid mau memilih hari apa? Hari Ahad atau hari Sabtu? Bagi saya gampang saja. Pengurus masjid silahkan tanyakan kepada khatib ataupun imam masjid tersebut. Kapan kita akan melaksanakan hari raya? Ini karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli zikir, kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Jangan imam dan khatib pula yang disuruh untuk mengikuti keputusan pengurus. Justru keputusan pengurus itu harus sesuai dengan instruksi dari imam dan khatib. Karena merekalah ulama tempat kita bertanya. Kalau keputusan imam dan khatib itu berbeda dengan mayoritas penduduk bagaimana? Ya disitulah indahnya perbedaan. Yang mau sholat di hari Sabtu, silahkan sholat di hari Sabtu. Yang mau sholat di hari Ahad, silahkan sholat di hari Ahad.
saling menghargai dan saling berbagi saja. Tapi kalau mau disatukan, mau ikut yang mana? Kalau saya ditanya terkait hal ini, maka saya pribadi akan merekomendasikan yang bertanya untuk ikuti keputusan ulil amri. Karena kita sebenarnya wajib mengikuti ulil amri kecuali dalam perkara-perkara maksiat. Dan perkara ini adalah perkara khilafiyah, bukan perkara maksiat. Terakhir, namun tidak kalah penting, terkait kurban. Bagi masjid yang melaksanakan sholat Id pada hari Sabtu dan ingin melaksanakan penyembelihan kurban juga pada hari Sabtu, mesti menanyakan kepada para peserta kurban, kapan ia meyakini hari raya. Jika ia ternyata meyakini hari raya jatuh pada tanggal 10, berarti ia tidak dapat melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 9. Sedangkan peserta yang meyakini bahwasanya hari raya itu jatuh pada tanggal 9, ia sah-sah saja melakukan penyembelihan pada tanggal 10, karena pada tanggal 10 Juli itu bertepatan dengan hari tasyrik. Dan sebagaimana sudah maklum, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dapat dilaksanakan pada hari raya dan juga pada hari-hari tasyrik 3 hari setelahnya. Ingat, melaksanakan penyembelihan hewan kurban di luar waktu yang telah ditentukan, maka itu terhitung sebagai sedekah biasa. Maka kami merekomendasikan kepada para pengurus masjid untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan kaidah al-khuruju 'anil khilafi mustahab. Keluar dari khilaf adalah perbuatan yang dicintai. Yang satu berkurban pada hari raya, yang satu berkurban pada hari tasyrik, dan kedua-duanya bisa saling menghargai. Ini sedikit buah pikiran dari kami. Kami juga ingin berpesan kepada para sahabat untuk selalu menghindarkan segala bentuk kecondongan politik ataupun pergerakan dalam setiap pembahasan ilmiah. Ilmu itu ya ilmu, politik ya urusan lain. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, kalau khilafiyah katakan khilafiyah, kalau ijma katakan ijma. Adil. Perbedaan penentuan awal bulan itu sebenarnya sudah terjadi bahkan sejak zaman salaf. Maka kita cukup saling menghargai saja, karena kita tahu bahwasanya keputusan saudara kita yang berbeda dengan kita juga memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berbeda itu biasa, bertikai yang tidak boleh. Oh iya, sedikit. Kita bisa katakan bahwasanya waktu Indonesia Barat itu lebih cepat 4 jam daripada Arab Saudi. Namun kita juga bisa katakan bahwasanya Arab Saudi itu memiliki waktu yang lebih cepat 20 jam daripada Indonesia. Tergantung perspektif. Jika international deadline itu kita katakan berada di Samudra Pasifik, berarti Indonesia lebih cepat daripada Arab Saudi. Namun jika kita katakan bahwasanya international deadline itu berada di Mekah, otomatis Mekah lebih dahulu daripada Indonesia. Hanya buah pikiran. Think about it. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.